Nah, hari ini insya Allah kita akan teruskan kajian kita tentang bagaimana ilmu atau hukum waris ini disyariatkan. Tentunya Al-Quranul Karim termasuk cukup lengkap menjelaskan tentang bagaimana pembagian dalam harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 kita bisa membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum. Ayat ini diawali Allah dengan kata-kata yusikum, dari kata wasiat. Wasiat ini lebih dari sekedar perintah atau anjuran, tapi Allah mewasiatkan, sehingga ini merupakan sesuatu yang sifatnya wanti-wanti, jangan sampai dilanggar, jangan sampai tidak dikerjakan. Fi auladikum, tentang warisan yang diterima oleh anak-anakmu itu, lidzakari mithlu hadzil unthayain, buat anak laki-laki itu bagiannya sama dengan buat dua orang anak perempuan. Fa in kunna nisaan, kalau kamu semua anak-anaknya adalah perempuan semua, fauqathnataini, lebih dari dua orang, ya, dua orang atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak, bagi anak-anak perempuan semua itu yang tidak ada anak lakinya, dapatnya 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Wa in kanat wahidatan, tapi kalau anaknya cuma satu-satunya perempuan tunggal, tidak ada saudaranya baik laki-laki atau perempuan, falahan nisfu, maka anak perempuan tunggal satu-satunya itu dapat setengah, separuh dari seluruh kekayaan orang tuanya. Ini Allah memulainya dengan kata-kata wasiat. Maka boleh juga kalau mau nikah cari istri yang anak tunggal, gitu ya. Separuh dari kekayaan orang tuanya itu jatuh ke tangan dia. Sudah wanita tunggal pula, gitu ya. Di ayat 12-nya Allah menjelaskan lebih panjang lagi. Masih di ayat 11 juga, wali abawihi likulli wahidin minhum sudus. Tapi saya akan singkat saja. Pokoknya itu adalah ayat-ayat yang secara detail dan rinci menyebutkan siapa dapat berapa, dan dimulai dengan kata-kata yusikum, Allah berwasiat. Surat An-Nisa ayat 11 dan juga ayat 12. Kemudian di dalam hadis Rasulullah ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, alhiqul faraidha bi ahliha, ya, bagikanlah harta peninggalan atau warisan ini kepada yang berhak, ahlul furud, ya, ashabul furud. Berikan itu dulu kepada ashabul furud, fama baqiya fali aula rajulin zakar, maka kalau masih ada sisanya nanti diberikan kepada yang laki-laki yang paling utama. Itu yang disebut dengan istilah pembagian waris terbagi menjadi dua, ada ashabul furud dan ada mereka yang menerima bagian sisanya, sisa dari apa yang sudah diberikan kepada mereka yang masuk dalam daftar ashabul furud. Kemudian hadis yang lain kita menemukan hadis yang juga diriwayatkan oleh banyak ulama, oleh para sahabat, la yarithul muslimul kafira, seorang muslim tidak menerima harta waris dari orang kafir, atau seorang muslim tidak memberikan warisan kepada orang kafir, sebagaimana orang kafir juga tidak memberikan warisan kepada orang beriman. Jadi bapaknya kafir, anaknya Islam, itu tidak mewariskan. Sebagaimana juga bapaknya Islam, anaknya kafir juga tidak mendapatkan warisan karena perbedaan agama. Atau ada hadis yang lain, la yatawaratsu ahlu millataini syatta, ya, dua orang yang berbeda agama itu tidak saling mewarisi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dan masih banyak lagi hadis yang lain, termasuk akhirnya para ulama ijma bahwa menjalankan hukum waris itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang, baik orang yang punya harta, yang hartanya mau dibagi waris, ataupun yang menerima harta. Nah, kita akan bahas sekarang rukun, syarat, dan mawani'. Mawani' ini artinya yang menghalangi seorang ahli waris dari menerima harta. Dia adalah ahli waris tapi dia tidak boleh menerima harta warisan dari orang tuanya. Dari segi rukun, sebuah pembagian waris itu harus terpenuhi paling tidak 3 rukun. Yang pertama harus ada al-muwarrith, yang kedua harus ada al-mawruth, dan yang ketiga harus ada al-warith. Ini tiga-tiganya istilah dalam bahasa Arab, saya sebutkan biar kita nggak kehilangan
originalitasnya. Apa sih yang dimaksud dengan muwaris, maurus, dan waris? Ini cuma diputar-putar doang. Al-muwaris itu adalah pewaris. Pewaris itu adalah orang yang wafat yang hartanya mau dibagi waris. Terjemahan yang bakunya dalam bahasa Indonesia disebut pewaris. Jadi pewaris itu bukan orang yang menerima warisan, tapi pewaris adalah orang yang punya harta, dia meninggal, hartanya mau dibagi-bagi, itu namanya pewaris. Maka saya sudah pernah sampaikan di sini terjemahan hadis al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi, itu keliru. Yang benar ulama itu adalah orang yang menerima warisan dari nabi, dan nabi itu pewaris ulama, mewariskan ilmunya, syariatnya kepada para ulama. Itu kalau kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan mendingan gitu ya. Al-maurus, nah itu adalah harta milik pewaris yang dibagi waris. Percuma kita sudah pinter ngitung sekian miliar ditaksir harga tanahnya, harga rumah dan sebagainya, tapi kalau harta itu bukan milik pewaris, ya nggak bisa juga. Sebagaimana mungkin saya pernah katakan, si kakek itu ketika meninggal dunia, anaknya semua dikumpulkan, termasuk cucu, menantu, dan yang lain-lain. Dia bilang, pokoknya tanah di samping rumah itu jangan dibagi waris. Loh, kenapa kayak punya orang lagi, bukan punya saya gitu. Jadi harus ada al-maurus yang dimiliki. Kalau tanah orang, harta orang itu nggak bisa dibagi-bagi waris. Yang terakhir baru al-waris, yaitu ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Ya, orang yang berhak menerima harta warisan disebut al-waris. Nah, itu tiga harus ada. Yang memberi, yang diberi, dan benda yang ya diwariskan itu sendiri. Itu rukunnya. Sekarang syaratnya. Sebuah pembagian waris itu tidak akan memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan syariat Islam kalau syaratnya tidak terpenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama, wafatnya muwarris. Orang yang punya harta, yang hartanya mau kita bagi waris ini, dia harus meninggal dulu. Kalau masih hidup ngumpulin anak, istri, cucu dan sebagainya, lalu dia bilang nanti kamu dapat mobil, nanti kamu dapat villa, kamu dapat apartemen, kamu dapat itu namanya bukan bagi waris. Kenapa? Karena yang punya harta masih hidup. Tidak ada yang namanya pembagian waris itu, yang bagi-bagi itu yang punya harta. Ulawung masih hidup, masih melek, masih napas, itu namanya bukan warisan. Syarat pembagian waris itu yang punya harta mati dulu. Sehingga yang membagi itu bukan yang punya harta, yang membagi itu adalah ya para calon ahli warisnya itu yang membagi-bagi sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kalau seandainya ada orang tua, kakek, simbah, engkong, ngumpulin anak, bini dan cucu dan seterusnya, dia bagi-bagi, itu namanya bukan bagi waris, itu namanya bagi harta. Bisa itu namanya hibah, bisa itu namanya wasiat dan sebagainya, tapi yang jelas itu bukan bagi waris. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Orang yang akan menerima warisan ini dia masih hidup ketika muwarisnya meninggal dunia. Bapak sama anak naik motor berdua, tabrakan kelindes truk, mati dua-duanya. Cuman bapaknya mati duluan, anaknya lihat, wah mati bapaknya gitu. 5 menit kemudian anaknya mati, maka anaknya itu menerima harta warisan dari bapaknya walaupun dia sudah mati. Ya tentu nanti langsung dibagi lagi. Si anak ini pastikan dia punya ahli waris lagi. Tapi dari si bapak hartanya dibagi-bagi dan si anak yang meninggal duluan itu mati, ya dapat waris asalkan meninggalnya setelah bapaknya meninggal. Terus kalau yang meninggal tuh anaknya duluan bagaimana? Bapak sama anak naik motor berdua, tabrakan kelindes truk, mati. Yang mati duluan anaknya. Bapaknya masih hidup. 2 hari kemudian nyusul anaknya meninggal. Nah, anaknya yang mati duluan itu bukan ahli waris. Lah, terus bagaimana? Justru bapaknya itulah yang ahli waris dari anaknya. Kalau anaknya itu orang kaya, bapaknya dapat warisan dari
anaknya, walaupun setelah itu bapaknya meninggal juga, tidak apa-apa. Kalau bapaknya meninggal juga, hartanya jadi punya siapa? Ya jadi punya ahli waris yang lain dari si bapak. Si bapak itu mungkin punya istri, punya orang tua, punya anak yang lain, punya yang lain-lain dan sebagainya. Jadi syaratnya adalah yang hartanya mau kita bagi mati duluan, sementara yang menerima harta itu mati belakangan. Bahwa setelah itu dia mati, nggak ada urusan. Yang penting jangan sampai yang menerima harta itu matinya duluan. Nah begitu. Ada mawani' antara yang hartanya mau dibagi dengan yang menerima. Itu tidak boleh ada yang mencegah, tidak boleh ada penghalang, atau istilahnya mana ayam na'u, itu mencegah jangan sampai terjadi pewarisan. Walaupun dia ahli waris, walaupun dia anaknya yang sah dari kandungan ibunya dan dari benih bapaknya, tapi kalau ada mawani', ada pencegah, maka anak itu bisa jadi kehilangan hak warisnya. Nah, syaratnya tidak boleh ada mawani' yang mencegah seorang ahli waris dari menerima warisan. Pertanyaannya, apa saja yang termasuk dalam mawani' itu yang membuat seorang calon ahli waris menjadi tidak bisa menerima? Penghalang adalah yang pertama, beda agama. Tadi sudah saya sitir sedikit tentang hadisnya, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Bapak anak beda agama ini nggak bisa saling mewarisi, baik yang kafir itu bapaknya ataupun anaknya. Tapi kalau dua-duanya kafir malah bisa gitu. Jadi kalau mau dapat warisan kafir sekalian gitu ya. Bapaknya kafir, anaknya Islam, anaknya nggak terima warisan menurut kebanyakan jumhurul fuqaha. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan kalau yang Islam dapat, maksudnya bapaknya kafir, anaknya Islam, anaknya bisa dapat. Tapi kalau yang bapaknya itu Islam, anaknya kafir, anaknya ini kafir kan, tidak menerima warisan dari bapaknya. Tapi secara umumnya para ulama mengatakan perbedaan agama itu adalah mawani'. Yang kedua, pembunuhan. Si bapak miliuner, duitnya ada di mana-mana, materi kekayaannya di mana-mana. Anaknya dari dulu nunggu bapaknya kok nggak mati-mati juga. Ditunggu bertahun-tahun nggak mati-mati juga. Akhirnya dibunuhlah bapaknya itu. Dengan harapan kalau bapaknya meninggal, ya dia bisa dapat warisan. Tapi kalau terbukti secara sah dalam mahkamah, dalam pengadilan bahwa ternyata otak dalang di balik pembunuhan itu adalah si calon ahli waris itu sendiri, seperti di sinetron begitu, maka terhalanglah ahli waris ini dari menerima hak dari bapaknya. Kemudian yang terakhir adalah perbudakan. Kita tidak membicarakan ini, tapi yang jelas perbudakan itu menghalangi antara kedua orang yang saling mewarisi dari menerima warisan. Baik, kita akan teruskan. Ini sesi pertamanya sudah, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu masalah pewaris. Apa saja syaratnya orang yang mewariskan harta, di mana kemudian nanti pembagian waris itu menjadi benar. Ada pengertian, ada syarat, dan ada kewajiban. Dari segi pengertian, tadi sudah kita sebutkan, pewaris itu adalah orang yang hartanya dibagi waris, atau yang memberi waris, atau disebut dengan istilah muwaris, dalam bahasa Indonesia yang baku disebut pewaris itu sendiri. Syaratnya dia harus muslim agar dia jangan sampai anaknya atau ahli waris yang lainnya tidak menerima warisan dari dirinya. Syarat yang kedua, dia harus sudah wafat. Tidak boleh orang yang masih hidup hartanya kemudian dibagi-bagi waris. Kalaupun hartanya orang yang masih hidup dibagi-bagi, tadi saya katakan namanya bukan pembagian waris, namanya bagi-bagi harta, bagi-bagi duit, sehingga tidak pakai hukum waris tidak apa-apa. Saya punya anak dua, yang satu laki, yang satu perempuan. Kalau pakai hukum waris, saya meninggal dulu, lalu anak saya yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Itu kalau pakai hukum waris. Tapi karena saya masih hidup, saya mau bagi rata, itu boleh. Anak saya yang laki saya kasih 1 miliar misalnya,
Anak yang perempuan saya kasih 1 miliar juga, sama, boleh. Kenapa? Karena ini bukan bagi waris, ini bagi-bagi duit. Yang punya duit masih hidup, namanya bukan warisan, namanya adalah ya bagi-bagi harta, hibah, begitu saja. Bahkan kalau saya nggak suka anak saya yang laki-laki, bandel, sekolah nggak mau, ya, kerja nggak mau, cuman ngarepin warisan aja, lalu duit saya 2 miliar saya kasih anak saya yang perempuan saja, yang laki saya nggak kasih, selesai, wassalam, bisa. Kenapa? Karena ini bukan warisan. Kecuali kalau saya meninggal lalu hartanya dibagi waris, berlakulah hukum waris lidzakari mithlu hadzil untsayain. Anak laki-laki itu dapatnya bagian perempuan itu 2. Jadi kalau saya punya duit 3 miliar, anak lakinya dapat 2 miliar, anak perempuannya 1 miliar. Ini mohon maaf saya ngomongnya miliar-miliar, tapi kalau biar kita semangat ya, ngomongnya 1000 2000 tuh capek-capek ngomong cuma 1000 2000. Harus sudah wafat ya, yang punya harta itu harus sudah wafat. Kemudian ya syarat yang ketiga harus punya harta. Percuma kita ngomong sekian persen, sekian persekian dan sebagainya, ternyata berapa duit sih hartanya? Ya tanah 20 meter. 20 meter di mana? Di Kuningan? Enggak, di Kuningan sono, Kuningan Cirebon, yang harganya semeter cuma 5.000 kali 20 meter, ya nggak seberapa. Kalau Kuningan Jakarta Setiabudi mah boleh, 1 meternya 45 juta ya, semeter. Punya 20 meter kan lumayan itu, punya apa namanya, pohon duit. Nah, kewajiban, apa yang menjadi kewajiban bagi seorang yang akan nantinya menjadi pewaris buat anak-anaknya? Yang pertama, kita ini semua bakalan jadi pewaris ya, memberikan harta kepada istri anak kita kalau kita mati duluan. Kalau kita matinya belakangan, istrinya mati duluan, ya mungkin kawin lagi ya. Pertama adalah kita wajib belajar ilmu waris. Kenapa kita wajib belajar ilmu waris? Ya tadi di bab pertama sudah disebutkan, kewajiban itu datangnya dari Rasulullah. Kita diperintahkan mempelajari hukum waris agar apa? Agar nantinya kita bisa mengajarkan kepada calon ahli waris kita. Istri kita itu harus tahu, kalau seandainya saya meninggal, dia dapat berapa. Anak kita itu harus tahu, kalau kita meninggal ini, yang laki dapat berapa, yang perempuan dapat berapa. Itu kewajiban, itu fardu ain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ta'allamul fara'idha wa'allimuhu. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Ke siapa ngajarinnya? Tentu bukan ngajarin di masjid kayak gini ya. Kalau antum yang ngajarin di masjid kayak gini, saya nggak ngajar lagi. Ajarin buat istri kita, buat anak kita. Sejak kecil, sejak masih muda, mereka tahu, nek suamiku sedo, aku entuk piro yo. Nah, gitu harus tahu. Anak-anak kita juga harus tahu, agar jangan sampai nanti sudah dewasa, sudah besar dan sebagainya, jilbab mah panjang, jidat mah hitam, tapi giliran bagi waris pakai hukum Belanda, pakai hukum adat. Nauzubillah summa nauzubillah. Berapa banyak kita lihat masyarakat Islam itu seperti itu, aktif dalam pembinaan, pengkajian, pengkaderan, halakoh, daurah dan sebagainya. Giliran bagi waris, dia nggak tahu gimana cara bagi waris. Katanya si Ustadz Ano begini, si Ustadz ini begitu, katanya KUA begini, katanya ilmunya dia nggak punya. Padahal pergi haji bolak-balik setiap tahun 3 kali. Sekali haji 2 kali umrah maksudnya. Padahal dalam aktivitas keislaman semuanya diikutin ya, paling satu lah, nomor 1 paling depan. Tapi karena nggak ngaji belajar faraid, ketika orang tuanya meninggal berantakan. Dan sering terjadi perpecahan di antara keluarga. Saya paling nggak suka itu kalau ketika ada orang lagi berantem dalam satu keluarga, itu datang ke saya dalam keadaan sudah benjol-benjol, habis berantem sama saudaranya, ngadu. Saudaranya yang habis benjol berantem itu datang lagi ke saya gitu, 2 orang nih berantem, minta dipecahkan bagaimana cara membagi waris. Saya bilang, emang bapak ente dulu nggak ngajarin waktu masih hidup? Enggak, ngajarinnya cuma ikro doang, ngajarinnya cuma ngaji doang, tapi urusan bagi waris nggak diajarkan. Sehingga sekarang mereka saling bermusuhan, saling mengirim SMS teror, saling ejek, saling boykot, nggak mau ketemu, nggak mau nyapa. Pecah keluarga itu hanya gara-gara masing-masing tidak paham
bagaimana konsep Islam dalam pembagian waris. Yang salah tuh siapa? Saya bilang, bapak kalian tuh dulu hidupnya salah, pergi haji mulu tapi nggak pernah ngajarin waris. Ini kan sederhana. Anak laki itu udah pasti dapat 2 bagian dari anak perempuan, dan tidak ada istilahnya kalau masih anak masih hidup cucunya ikut kebagian juga, nggak ada. Karena cucu itu terhijab ketika masih ada anak. Kadang-kadang pembantu warisan juga, mentang-mentang pembantu yang ngerawatin tuh kakek gitu. Nggak. Maka setiap istri kita, setiap anak kita itu sejak kecil harus kita ajarkan, dan itu sederhana. Anak saya yang umur 10 tahun, kelas 5, kelas 6 ibtidaiyah itu sudah bisa ngitung. Kalau Abi meninggal, Abi duitnya sekian, saya dapat sekian, adik saya dapat sekian, ibu saya dapat sekian, ya, dan seterusnya. Dia bisa hitung. Kelas 5 SD itu bisa gitu. Apalagi yang sudah keluar D3 STAN, harusnya lebih bisa lagi. Udah lulus D3 STAN ngitung waris kagak bisa, ditanya dosen agamanya siapa, saya lagi yang kena. Memastikan berjalannya pembagian waris. Kalaupun kita nggak mampu mengajarkan pada istri dan anak kita tentang ilmu waris, setidaknya kita pastikan nanti kalau kita meninggal mereka bagi warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu menjadi kewajiban kita. Pastikan bahwa pembagian hukum waris itu berjalan dengan benar, dan hindari bom waktu. Bom waktu. Ya, saya ngomong kepada antum sekalian, ini tepat. Sebab kalau saya ngomongnya di depan bapak-bapak yang udah umurnya 60-70 tahun, yang udah bau tanah, bau kuburan itu kadang-kadang sudah nggak tepat lagi, karena mereka udah nggak mampu lagi menghindari bom waktu. Bom waktu perpecahan di tengah keluarga. Apa itu bom waktu perpecahan di tengah keluarga? Misalnya begini, seorang ayah, dia bikin wasiat yang keliru, memberi wasiat kepada calon ahli waris. Kamu anak laki-laki saya kasih 1 miliar, kamu anak perempuan saya kasih 1 miliar kalau saya nanti sudah meninggal. Nanti tolong dibaginya kayak gitu ya. Ini wasiat. Wah, itu wasiat batil, itu haram. Tidak boleh para ahli waris itu menerima wasiat dari orang tuanya. Kenapa? La wasiyata liwarithin. Tidak ada pembagian wasiat kepada para calon ahli waris. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan hukum waris. Jadi tidak perlu diwasiat-wasiatkan lagi, kecuali kalau isi wasiatnya sesuai dengan hukum waris. Nih, nanti saya wasiat ya pada kalian, tolong dibagi sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu benar gitu. Tapi ketika dibilang tolong ya nanti semua anak-anak ini dibagi rata aja semua biar adil, itu wasiat yang batil dan haram untuk dilaksanakan. Nah, tapi ketika ada orang tua yang membagi hartanya ya kepada calon ahli warisnya, nanti kalau saya meninggal, saya wasiat semua dibagi rata biar nggak ada yang ngiri-ngirian. Itu sering terjadi seperti itu orang tua kita itu. Nah, itu bom waktu. Nanti pada akhirnya akan muncul perpecahan karena tidak sesuai wasiatnya dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, hibah tanpa saksi dan legalitas. Orang tua yang masih hidup tidak boleh mewasiatkan hartanya kepada calon ahli warisnya sendiri, karena nanti sudah ada pembagian waris sesuai dengan hukum Islam. Tapi kalau menghibahkan sekarang boleh. Misalnya begini, ibu saya ketika masih hidup punya anak 2 laki-laki 2 perempuan. Kalau beliau meninggal, kita anak-anaknya sudah tahu bahwa anak laki-laki dapat 2 bagian dan anak perempuan dapat 1 bagian saja. Nah, ibu saya berpikir gimana caranya biar semua pada akhirnya dapatnya sama. Ketika masih hidup, beliau menghibahkan, bukan mewasiatkan tapi menghibahkan. Apa beda hibah dengan wasiat? Hibah itu diberikan saat itu juga. Ketika beliau masih hidup, nih saya kasih harta. Hibah itu boleh, tapi kalau wasiat malah tidak boleh. Bedanya diberikannya saat itu juga. Kalau wasiat, nanti kalau saya meninggal, harta saya tolong ya dibaginya begini-begini, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan waris. Tapi ketika masih hidup dan diberikan saat masih hidup, itu boleh hukumnya. Ya, contohnya yang saya ceritakan barusan, ibu saya. Kepada 2 orang anaknya, ibu saya memberikan masing-masing 1 rumah. Bukan rumah yang besar, rumah kecil lah, rumah kontrakan petak gitu. Anak laki-lakinya nggak dikasih.
karena kontrakan petak itu memang milik ibu saya, dan beliau memberikan pada 2 orang anaknya, dan 2 orang anaknya yang lain yang laki-laki nggak diberikan, ya kita terima. Memang kontrakan punya ibu kita, dikasihnya kepada 2 orang anak perempuan, ya sudah, itu menjadi hak milik 2 orang anak perempuan. Begitu beliau meninggal, kita membagi waris. Rumah kontrakan yang sudah diberikan itu dibagi waris lagi apa enggak? Enggak. Kenapa? Sudah diberikan. Lalu kita bagilah yang memang tidak ada hibahnya. Kita sudah bagi-bagi dan ternyata setelah dihitung jatuh-jatuhnya sama. Itu sah, itu boleh. Karena jalurnya pertama lewat hibah, diberikan saat itu. Cuma ada hibah itu harus pakai saksi. Tidak bisa cuma ngomong aja, rumah yang sebelah sana tuh buat kamu deh gitu. Ini ahli waris yang lain nggak ada yang tahu. Lalu anak yang dihibahkan tuh diem aja, nggak bilang-bilang. Begitu orang tuanya meninggal, pas mau dibagi waris, anaknya yang tadi dikasih hibah tuh ngomong, ibu saya pernah bilang, ibu kita rumah yang sana buat saya. Loh, mana buktinya? Mana saksinya? Mana legalitasnya? Ya nggak ada, cuma ngomong pakai lisan saja. Itu yang saya katakan bom waktu, gitu. Akan terjadi perpecahan di tengah keluarga. Jadi bagaimana? Harusnya yang namanya hibah itu harus pakai saksi dan harus pakai legalitas. Kalau ibu kita bilang, anak perempuan saya kasih rumah, anak laki-laki tenang saja, nggak usah minta, toh nanti warisan dibagi-bagi juga. Nah itu anak perempuannya harus bilang, Bu, kalau memang mau diberikan pada saya, mana surat-suratnya? Biar diganti di balik nama. Kalau mobil atau motor yang diberikan, mana surat-suratnya? Biar BPKB-nya bisa kita balik nama. Sehingga jelas dan pasti. Yang namanya hibah itu tidak boleh diam-diam, harus jelas. Calon ahli warisnya harus dikumpulkan. Suatu hari datanglah ke rumah saya seorang wanita yang usianya hampir 90-an tahun dan ingin mewakafkan sebagian dari tanahnya berupa ya 300-an meter lah tanah itu kepada saya sebagai nazir dari madrasah atau yayasan Darul Ulum. Ibu itu datang kepada saya dan beliau mengatakan, Ustadz, tanah yang 300 meter itu saya mau wakafin buat madrasah, tolong diterima. Saya bilang, alhamdulillah, semoga ini menjadi ibadah amal jariah buat bekal ibu nanti ketika menghadap Allah. Amin ya Ustadz gitu. Terus surat-suratnya mana Bu? Ada surat-suratnya, ntar saya kasih. Di suratnya itu tertulis nama beliau memang. Cuma bagaimana? Ini kan nama orang tersebut, kalau pakai lisan saja tetap secara legal itu masih tanah beliau. Maka saya tanya prosedurnya gimana untuk mewakafkan ini. Oh ternyata harus ke kantor urusan agama di kecamatan. Saya datanglah ke kecamatan. Kata Pak KUA, jadi KUA bukan hanya ngurusin ijab kabul saja nih ya, tapi juga tanah wakaf. Nggak bisa Pak Ustadz. Pak Ustadz harus menghadirkan seluruh calon ahli waris dari ibu tersebut. Siapa yang nanti bakalan menjadi calon ahli warisnya, kumpulkan semua. Mereka harus menyatakan persetujuan, KTP-nya dilampirkan dan nulisnya di atas kertas bersegel bermaterai di depan seorang notaris gitu. Jadi nggak bisa cuman lisan aja, nggak bisa, nanti jadi sengketa. Iya, ibunya sekarang bilang wakafin, begitu tanah di Kuningan tuh harganya 45 juta semeter kali 300, siapa yang nggak ijo matanya? Dan itu kasus paling sering terjadi di Jakarta dan tentunya juga di daerah-daerah yang lain. Maka akhirnya diadakanlah yang namanya ikrar wakaf, menghadirkan Pak Lurah, Pak Camat, tokoh agama, termasuk yang mewakafkan harta itu dan juga para calon ahli warisnya, semua tanda tangan, semua oke. Setelah itu dikatakan, ya harta ini dihibahkan dari beliau, Ibu Hajjah itu kepada Yayasan Darul Ulum dan saya sebagai nazirnya. Semua tanda tangan, semua menyatakan persetujuan dan kemudian berubahlah tanah ini, surat tanah ini dari yang tadinya cuma surat girik bisa diurus ke BPN, keluarlah sertifikat tanah wakaf legal. Nah, kalau ibu itu meninggal nanti, tiba-tiba cucunya datang, kemariin tanahnya nyak gua katanya.
nenek saya gitu. Itu dulu dia kagak ngewakafin, cuman ngomong minjemin misalnya gitu, saya bisa keluarin, nih suratnya, makan nih surat gitu kan. Orang Betawi kadang-kadang suka begitu, ya kadang-kadang suka lupa, engkongnya udah ngewakafin, cucunya maju, itu masjid di Faraid. Banyak di Jakarta ini masjid di Faraid dibagi-bagi, madrasah engkongnya udah ngewakafin gitu, kemudian di Faraid dibagi-bagi ketika harga tanahnya naik gitu. Tapi biasanya nggak lama, itu ya setahun 2 tahun habislah, kan pindah ke pinggiran Jakarta gitu kan, terus beli mobil, beli rumah, kawin lagi, pergi haji. Besoknya ngojek lagi di depan rumah itu. Sorry ini yang orang Betawi ya, kalau ada yang orang Betawi ini. Bom waktu juga bisa terjadi dengan cara ngutang diam-diam. Kita pikir orang tua kita kaya, kelihatannya punya banyak mobil, rumah, apa segala macam, nggak taunya semua ngutang. Begitu dia meninggal, yang datang kepada kita debt collector semua. Mana kartu kreditnya 12 lagi gitu kan. Nah ini juga bom waktu. Haram buat kita berhutang yang besar-besar, sementara anak istri kita itu nanti akan menjadi yang bertanggung jawab ya, yang datang kepada kita itu bukannya pahala tapi malah dosa-dosa. Kemudian harta yang samar-samar itu juga tidak boleh. Tidak boleh orang mewariskan harta kepada anak istrinya dari harta yang tidak jelas hukumnya ya, harta persengketaan dan sebagainya. Karena itu dalam pembagian waris harus ditetapkan dulu harta tersebut adalah harta yang sah 100% milik almarhum yang meninggal dunia, dibuktikan dengan legalitas dan bukan adanya persengketaan di situ. Barulah kemudian bisa dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Mungkin masih panjang lagi nanti bagaimana ketentuan syarat harta warisan yang harus dibagikan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.